Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian menyimak video saya ini. Saya Christina Budi, seorang pembelajar kehidupan. Saya belajar menggali potensi yang ada dalam diri saya dengan membaca kartu tarot. Hari ini memasuki hari ke-25. Kalau hari-hari sebelumnya yang saya lakukan adalah pagi atau siang membuka kartu, kemudian mengamati dalam seharian itu, mengamati situasi dan kondisi di sekitar saya, ataupun mengamati perasaan saya seharian itu. Tapi 2 hari ini karena ada beberapa hal yang harus saya lakukan, saya tidak sempat untuk membukanya di pagi atau siang hari. Jadi saya melakukannya sore tadi, sekitar jam berapa tadi ya, jam 5:30 mungkin. Saya membuka kartu dan yang muncul adalah Five of Wands, 4 tongkat. Arti secara umum dari kartu ini adalah tentang sebuah pencapaian atau kesuksesan tahap awal, tahap pertama, bisa dikatakan seperti itu. Kesuksesan sebuah pencapaian yang sudah didapatkan dari sebuah usaha, dari sebuah rencana yang sudah dijalankan, dan hasilnya memang sudah bisa dinikmati, tetapi masih dibutuhkan waktu yang masih dibutuhkan lagi waktu yang agak lama begitu untuk mencapai kesuksesan yang sebenarnya. Kartu ini juga bisa diartikan tentang kebahagiaan, sebuah perayaan dari pencapaian seperti itu, karena ada di atas tongkat itu ada semacam rangkaian bunga gitu ya. Kemudian ada 2 orang yang sedang bergembira, bukan menari, tapi dia seperti mengangkat tangannya, bahwa yang menunjukkan bahwa dia mencapai sesuatu, mengekspresikan kegembiraannya seperti itu. Dalam relasi atau hubungan, kartu ini juga bisa diartikan bahwa sebuah hubungan itu yang jelas mengalami peningkatan ya, ketika misalnya ada pasangan yang sedang jeda atau sedang marahan, bisa dikatakan begitu. Ini jika kartu ini muncul, hubungannya akan membaik kembali, seperti itu. Kemudian jika dihubungkan dengan apa yang saya alami seharian ini, apa ya, saya itu kalau disuruh menilai diri sendiri tentang keberhasilan, sangat-sangat buruk dalam menilai diri saya sendiri, maksudnya. Karena mungkin tolok ukur yang saya pakai itu adalah orang lain, kesuksesan orang lain, keberhasilan orang lain, bukan tolok ukur yang saya pakai untuk saya sendiri. Misalnya, apakah saya sudah lebih baik dari bulan yang lalu, apakah saya sudah lebih baik dari beberapa hari yang lalu, seperti itu. Jadi rasanya tidak
belum ada keberhasilan yang bisa saya capai. Tidak baik sebenarnya, karena itu akan membuat proses menghargai diri sendiri, proses mencintai diri sendiri itu akan menjadi terhambat kembali. Itu yang masih saya alami sampai sekarang. Jadi ketika saya mengikuti satu sesi misalnya ya, tentang clearing untuk semacam keberlimpahan begitu, bagi sebagian orang akan sangat mudah karena dia merasa layak untuk mendapat keberlimpahan itu, baik di dalam pikiran sadarnya maupun di pikiran bawah sadarnya. Sementara saya yang dari kecil sudah berada dalam keterbatasan, kemudian ketika menikah juga banyak sekali keterbatasan, banyak sekali tantangan hidup, banyak sekali kegagalan yang saya alami. Jadi ketika dari perasaan-perasaan emosi-emosi negatif itu menjadikan blok-blok negatif. Jadi ketika semesta ingin melimpahkan kepada saya apapun wujudnya, saya sendiri merasa itu tidak layak untuk saya. Itu yang ingin yang masih terus saya healing, dan sangat-sangat tidak mudah. Itu satu hal yang paling sulit menurut saya. Kalau proses tentang memaafkan diri sendiri, memaafkan pasangan misalnya, atau orang lain yang pernah menyakiti, itu akan lebih mudah, bisa dikatakan seperti itu. Karena ketika saat proses forgiveness gitu ya, meditative forgiveness, itu kan ketika kita bisa memaafkan orang lain, ketika emosi atau perasaan-perasaan marah, iri, dengki, dendam dan sebagainya itu kita lepaskan, kita serahkan kepada semesta, itu kan juga akan membebaskan saya dari dendam, dari marah, dari dengki dan sebagainya. Tapi ketika itu menyangkut diri saya sendiri, saya harus berusaha lebih keras lagi. Bukan keras dalam artian harus di-push gitu ya, enggak. Tapi proses untuk acceptance, menerima, kemudian membangkitkan rasa percaya diri, membangkitkan rasa kamu bisa, kamu layak, kamu berharga. Itu terkadang membuat membuat emosi teraduk-aduk. Jadi ketika saya membuka kartu, dan itu memang petunjuk dari semesta lewat malaikat penjaga dan pelindung dan roh-roh penjaga saya begitu. Dan ketika itu menunjukkan hal yang positif tentang keberhasilan, tentang bahwa kamu mampu, bahwa kamu layak, itu yang saya rasakan sangat berbalik 180 derajat ya. Butuh waktu, sangat dibutuhkan waktu.
sepanjang hidup saya mungkin. Karena ketika saya mengikuti satu sesi juga, saya pernah bertanya, apa sih misi hidup saya? Kemudian dijawab bahwa misi hidupmu adalah tentang menjaga keseimbangan. Bukannya saya menjadi terarah begitu dengan jawaban itu, tapi saya kemudian keseimbangan yang seperti apa? Mengalami kebangkitan spiritual itu tidak mudah ya. Kadangkala ingin begini, lambaikan tangan ke kamera gitu, kemudian sudah, tapi nggak bisa, beneran tidak bisa. Bahkan orang-orang yang bilang angel number, angka kembar, saya melihatnya setiap waktu. Saya sampai, oh my god, apa yang harus saya lakukan? Sementara saya sendiri untuk menyembuhkan luka-luka batin misalnya, atau memaafkan diri sendiri misalnya, itu pun masih sangat-sangat jauh dari berhasil. Ketika orang lain bisa bercerita, wah saya begini, saya hanya, oh seperti itu ya, berarti aku durung apa-apa nih. Bagi orang lain, cerita-cerita itu bisa menjadi motivasi. Terkadang buat saya pun bisa, tapi akan lebih banyak itu justru membuat saya semakin drop, semakin down begitu. I don't know. Saya sendiri sangat belum paham dengan diri saya sendiri. Dan ini salah satu cara saya untuk mengenal diri lebih jauh, lebih dalam. Dengan membaca kartu tarot. Semoga semua bisa menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih. Sekian dulu ulasan dari saya dan curhatan saya. Sampai ketemu besok. Tetap jaga diri, jaga kondisi, jaga kesehatan di tengah-tengah pandemi yang masih belum akan reda sepertinya. Jaga diri dan jaga orang-orang di sekitar yang kita sayang. Salam damai, namaste.